Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Presbiter Gamindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Rahman Simanjuntak. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Umat Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Yang menarik dari pribadi Tuhan Yesus adalah, sekalipun Ia adalah Mesias, Juru Selamat atas manusia dan dunia ini, tetapi Ia mau mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan Ia mau merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita manusia agar kita saling merendahkan hati, sehati sepikir dalam kasih-Nya. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dan dengan nyanyian mazmur. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 3. Ku merindukan
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus, ya Allah. Pada saat pagi hari ini, Tuhan kembali perkenankan kami, jemaat-Mu, jemaat di Gemindo Diaspora Batam, beserta dengan simpatisan, kami akan melaksanakan ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 bait 1 dan bait ketiga. Saudara yang terkasih, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita membaca dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam hukuman, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. dalam dosa aku dikandungimu, Sesungguhnya engkau berkenan atas kebenaran dalam batin. dan dengan diam-diam Engkau memperlakukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 44 bait 1, 2, dan 3.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, amanat hidup baru dalam ibadah kita minggu pagi ini dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, bermohon pertolongan serta bimbingan Roh Kudus-Mu. Kalau sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami bermohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus. Layakkanlah kami semua untuk membaca. Tuntunlah kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Sehingga melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami semua jemaat dan simpatisan dan yang mendengar, kami boleh diperbaharui dalam bentuk persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Hamba yang penuh kelemahan, kebodohan dan keterbatasan, berikan hamba kelayakan saat pagi hari ini Tuhan, untuk menjadi pemberita firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-17 sesudah Pentakosta terdapat dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersilih ganti. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, karena dalam satu pikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Berbahagia kita masih diberikan waktu dan kesempatan di tengah-tengah situasi yang terus kita hadapi, situasi yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam keadaan situasi yang saat ini kita hadapi, tetapi sebagai umat Allah, sebagai Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas kehidupan setiap umat manusia, bahwa persoalan dan permasalahan yang kita hadapi tentu ada penyelesaian yang akan diberikan oleh Allah. Dalam ibadah minggu pada saat pagi hari ini, kita diajak oleh Rasul Paulus dalam surat ke jemaat di Filipi yang sudah kita baca. Maka tema renungan kita diberikan, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah, saudaraku sama dikasihi Yesus Kristus, keadaan jemaat pada saat itu di Filipi adalah keadaan jemaat yang dalam tanda petik hampir mengalami perpecahan. Karena itulah ketika Rasul Paulus mendengar bahwa di jemaat yang pernah dilayani itu sesuatu akan terjadi kalau Rasul Paulus tidak membuat surat kepada jemaat, ada kemungkinan jemaat itu akan terpecah belah. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi melalui surat yang sudah kita baca. Ayat pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat dilanjutkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara yang sama dikasihi Yesus Kristus, kehidupan jemaat mula-mula seperti jemaat yang ada di Filipi pada saat itu kurang lebih hampir sama juga dihadapi oleh jemaat yang ada sekarang ini. Ada beberapa persekutuan kemungkinan juga menghadapi persoalan yang sama, persoalan yang hadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Kenapa mereka kemudian mau terjadi perpecahan di jemaat Filipi? Jelas ayat 1, 2, dan 3, dan 4 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah pokok persoalan sebenarnya. Pokok persoalan di tengah-tengah jemaat, di tiap-tiap jemaat terjadi perpecahan. Karena apa? Karena keegoisan, karena keegoan sendiri, karena pementingan diri sendiri. Saudaraku yang sama dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang kita layani saat ini, Gemindo Jemaat Diaspora Batam, mungkin juga pernah terjadi di tengah-tengah persekutuan kita. Maka pada saat pagi hari ini kita diingatkan semua, baik para presbiter, jemaat, komisi-komisi, seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, tidak mementingkan
diri sendiri, tetapi saling menghargai, dan yang paling penting adalah memiliki kerendahan hati. Hati yang tulus. Dikatakan Rasul Paulus seperti Yesus datang ke dunia, walaupun dia Allah, dia menjadi manusia yang sejati. Dia menanggalkan keilahian sebagai Allah. Dia hidup di tengah-tengah umat yang berdosa. Kalau Allah saja mau merendahkan diri, mau berkorban bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka pada saat pagi hari ini kita diingatkan oleh pembacaan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, milikilah kerendahan hati. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan kepentingan kelompok. Jangan kita melayani supaya kita dipuji. Jangan kita memberikan sesuatu supaya kita terus dipuji dan dipuja. Tetapi yang wajib dipuji itu adalah Allah yang memberikan segala sumber berkat bagi kehidupan kita. Kalau kita semua jemaat bersatu padu bersama-sama dengan para majelis, memiliki hati, kerendahan hati, memiliki tidak mementingkan diri sendiri tapi mengedepankan kepentingan orang lain, maka persekutuan yang kita layani ini akan berjalan dengan baik. Saudara yang sama dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Seringkali mungkin kita diperhadapkan seperti ini. Ketika kita memberikan sesuatu, kepada persekutuan atau jemaat ini, seringkali juga kita mungkin dalam tanda petik kita memberikan supaya kita dilihat orang lain, seolah-olah kita adalah yang paling baik dalam persekutuan ini. Saudaraku, marilah kita miliki hati seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dia tidak mementingkan diri sebagai Allah, tetapi mementingkan keselamatan umat ciptaannya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat yang 4 dikatakan, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Apa yang dimaksud dalam ayat 4 ini? Kepentingan sendiri tidak mementingkan orang lain. Ayat 4 dikatakan tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, mungkin ada banyak orang. Ada orang yang mungkin butuh uluran tangan dari kita. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi milikilah kepekaan itu. Kalau kita memiliki kepekaan, maka sudah barang tentu kita juga akan memiliki kepekaan untuk memperhatikan dan menolong sesama yang membutuhkan. Saudara yang sama dikasihi Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus yang sudah rela datang ke dunia melawat Bapak Ibu Saudara dan saya, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, memberikan berkat-berkat kehidupan yang kita butuhkan setiap saat, setiap hari. Apa yang kita miliki adalah bersumber dari Allah, bukan karena kemampuan kita untuk memiliki itu mendapatkan, tetapi Allah di dalam Yesus sendirilah yang memberikan kepada kita. Kita sebagai pelayan, kita ditempatkan di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora Batam, bukan karena kebaikan kita sehingga kita menjadi seorang pelayan di tempat ini, tetapi Allah yang sudah memilih kita melalui jemaat. Maka pergunakanlah waktu yang baik, berikanlah waktumu bagi jemaat, perhatikanlah jemaat, perhatikanlah seluruh jemaat yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi jauhkan kepentingan diri sendiri. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu kita memiliki persoalan-persoalan dengan sesama kita,
sehingga membuat hati kita kecewa, hati kita sakit. Melalui pembacaan firman pada saat pagi hari ini kita ditegur oleh Rasul Paulus seperti teguran surat ini, surat kepada jemaat di Filipi, supaya kita bersatu kembali. Kalau Yesus sendiri datang untuk membasuh dosa kita, mengampuni dosa kita, ketika orang lain menyakiti hati kita, menyakiti hati Bapak Ibu Saudara, berikanlah pengampunan bagi mereka. Jangan simpan sakit hati, tapi berdamailah, supaya Allah di dalam Yesus Kristus yang melihat kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita pribadi bahkan keluarga, begitu juga sesama, terlebih khusus kebersamaan kita di jemaat ini, maka Allah akan berkenan terus untuk melindungi, memberkati, menolong, menyertai perjalanan persekutuan kita. Maka sesuai dengan tema renungan kita pada saat pagi hari dikatakan, marilah sama-sama kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Perasaan yang seperti apa? Perasaan yang mengasihi. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 191 bait 1, 2, dan 3. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Persiapan perjamuan kudus kedua. Pengajaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 yang belum meredah atau berhenti. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia Yesus Kristus mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarkanlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Pertanyaan persiapan. Anggota Sidi Jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus bertanya, apakah saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudari? Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilahkan saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Marilah umat Tuhan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan percaya. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai 15 mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 132 bait 1 dan 2. Bersukacitalah yang gelis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Dan berdah yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah,
Jemaat, saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini, jemaat Gemindo Diaspora dan simpatisan telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan di dalam ibadah ini kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah, dan biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami dalam pekerjaan, usaha, dan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang sama dikasihi Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus atas tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini di dalam ibadah ini Tuhan. Ibadah kami boleh lakukan di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami seluruh jemaat mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Walaupun ya Tuhan kami melakukan ibadah kami di rumah masing-masing, makna ibadah kami itu Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Makna ibadah kami tidak berkurang walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami terus mendekatkan diri kepadamu di tengah-tengah situasi yang saat ini kami hadapi, supaya seluruh jemaat boleh diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih atas firman yang kami boleh baca, firman yang boleh kami beritakan, renungan firman yang kami boleh sampaikan di tengah-tengah persekutuan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sendirilah yang senantiasa menuntun kami supaya kami boleh berjalan. Kami memiliki hati seperti Kristus, hati yang mengasihi, supaya nyatalah kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah persekutuan kami di Gemindo Jemaat Diaspora Batam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Allah. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat permohonan kami kepadamu ya Allah. Karena kami tahu bahwa sumber segala berkat adalah bersumber daripadamu. Sumber segala pengampunan bersumber daripadamu. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan terhadap Engkau, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang oleh karena dosa dan kesalahan kami. Izinkan kami Tuhan untuk membawakan doa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh jemaat dan simpatisan. Begitu juga orang-orang yang mendengarkan video ini Tuhan. Berkatilah mereka secara khusus jemaat-Mu dan simpatisan yang ada di Jemaat Gemindo Diaspora Batam. Ada mungkin banyak Tuhan persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi. Semuanya itu Tuhan kami bawa dan kami taruh di bawah kaki Yesus Kristus yang penuh kuasa. Dan kami tidak akan mampu melewati itu Tuhan. Kami dan jemaat tidak akan dapat melewati segala persoalan dan permasalahan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan tangan kuasa Allah untuk menuntun, membimbing kami semua untuk berjalan melewati permasalahan kehidupan yang harus kami jalani. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, kami mohon Tuhan, berkatilah mereka ya Allah, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan, dan melalui usaha itu Tuhan, pekerjaan itu mereka juga dapat menghidupi keluarga mereka masing-masing.
Mungkin juga Tuhan usaha-usaha yang dijalankan oleh jemaat-Mu yang saat ini Tuhan harus berhenti karena situasi COVID pandemi 19. Ya Allah, kami tetap percaya ya Tuhan, kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan memberkati kami, kalau beberapa bulan ke depan itu juga Tuhan harus kami jalani dengan keadaan yang sulit. Dan kami tetap percaya kepadamu Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu akan terlewati. Kami percaya Tuhan bahwa sesuatu Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan mereka setiap hari. Bagi saudara-saudara kami dan jemaat-Mu yang menjalankan usaha, Tuhan berkati usaha yang mereka jalankan ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit pada saat ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati mereka semua. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa bagi Gemindo, khususnya majelis sinode yang ada di Jakarta juga yang ada di Kota Batam. Biarlah kehadiran Gemindo ini Tuhan, khususnya bagi pengurus sinode yang ada, maka Gemindo boleh mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera di Indonesia dan secara khusus Tuhan di tengah-tengah pelayanan masing-masing. Berkati mereka semua, berkati usaha pelayanan mereka, berkati pekerjaan, berkati juga suami atau istri, anak-anak, berkati rumah tangga mereka, dan terlebih khusus berkati kesehatan mereka ya Allah. Dan kami juga berdoa bagi para pendeta yang ada di Gemindo. Di seluruh Gemindo ini Tuhan berkati seluruh pendeta dan keluarga mereka masing-masing. Mampukan mereka terus melayani Engkau ya Allah, memberitakan kebenaran firman Tuhan, membawa damai dan sejahtera bagi umat yang dilayani. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa bagi pengurus komisi pelayan-pelayan yang ada di jemaat-Mu ini, juga panitia penggalangan dana penyelesaian gedung gereja. Kami berharap akan pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan, maka kami semua bersama dengan jemaat, bersama dengan panitia tidak akan dapat menyelesaikan. Tetapi kami tetap percaya dan menggantungkan harapan kami kepada Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, yang akan mencukupkan dan menyelesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu di sini. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu yang ada di jemaat ini. Berkati kami presbiter, pendeta, penatua, dan diaken yang ada melayani di jemaat ini. Dan biarlah kehadiran kami di tengah-tengah jemaat ini Tuhan membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua para pelayan-Mu, berkati keluarga kami masing-masing ya Allah, berkati juga pekerjaan kami, juga khususnya bagi pendeta Jonathan Tuapeto, istri dan anak-anak yang ada di Jakarta. Kiranya pertolongan perlindungan Allah yang senantiasa boleh Tuhan nyatakan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa Surgawi, saat ini juga Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua dan anak-anak kami yang terus menantikan mujizat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami sebut nama mereka ya Tuhan, Bapak dan Ibu Angel Hart Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Simarmata Simanjuntak, Ibu Grace Bernardus, Ibu Dorti Huta Barat, Saudara Rama Ariobimo Simanjuntak, anak Teresia, Ibu Rukiam Partrojo, Ibu Maria Winarti, Ibu Arta Boruhomping, Pendeta Peter Uktolsea, dan Ibu Maria Marlina Siregar. Ke tangan kuasa-Mu kami serahkan nama-nama yang kami sudah sebutkan ini Allah. Mereka masing-masing mengulurkan tangan kasih kuasa Allah di dalam Yesus Kristus untuk menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang senantiasa nyatakan bagi sakit penyakit mereka. Engkau yang berkuasa atas tubuh mereka. Engkaulah ya Yesus Kristus yang berkuasa atas segala penyakit yang mereka alami pada saat ini.
Engkaulah yang Maha Tahu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu, bersama dengan umat Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat ini, di dalam nama Yesus, dipulihkanlah kesehatan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Akhirnya juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah seluruh bangsa, berkatilah rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, secara khusus bagi pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para menteri dan TNI Polri. Berikan mereka kekuatan, kesehatian, hati yang sepakat untuk membawa bangsa dan negara ini Tuhan boleh terbebas dari segala permasalahan, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa negara ini. Tuhan, jauhkanlah dari perpecahan. Jauhkan bangsa ini Tuhan dari perpecahan. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga. Inilah doa dan syukur permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan melalui grup WhatsApp masing-masing komisi pelayanan. Demikian warta sepekan. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat yang sama dikasihi Yesus Kristus, saya jemput kita berdiri. Mari kita dengarkan amanat pengutusan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang bagi Tuhan. Semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku diampuni. Dengan mata suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 149 bait 1 dan bait yang kedua. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hatiku kena disharmoni, Yesus tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 133 bait 1. Jadi baru, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama